tetangga kami di depan tukang buat tempe dan toge. Dia biasanya jam 4 subuh berangkat. Jam 4 subuh berangkat, jam 9 pagi sudah pulang menuju ke rumah, setengah 10 sudah pulang ke rumah. Tiap hari tetangga begitu. Nah, di belakang rumah tetangga ini ada tetangga yang lain yang suaminya hobi minum minuman keras, menelantarkan sholat, meninggal dunia. Istrinya datang terseduh sedan ke rumah saya. Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, suami saya sudah meninggal dunia. Ya ibu, saya datang ya. Saya bilang, saya datang bu, maaf, saya mandikan dia. Jujur saja agak geli-geli gimana gitu megangnya. Tubuhnya, ya sudah nggak usah saya ceritakan aibnya. Saya mandikan. Setelah saya mandikan, saya bungkusi beberapa tempat di tubuhnya dengan kapas yang tebal, lalu saya balut dengan kain kapan. Setelah selesai bu, seluruh keluarga dan tamu-tamu membawa ke musola terdekat. Lah, kalau ini adalah musola, ini adalah musola, ini adalah musola. Di depan musola itu ada pagar. Di sini adalah kawasan pekuburan, kawasan pekuburan. Ini kawasan pekuburan, ini jalan yang bisa dilalui oleh satu mobil, jalan yang udah diaspal. Di seberang jalan itu adalah sawah, 2 meter ke bawah sawah gitu ya. Nah, komplek kami di sini. Udah kebayang? Komplek kami di sini. Ibu tahu, ketika selesai menyolatkannya di musola ini, kami solatkan, langsung dia dibawa ke pandam kuburan. Lobangnya sudah disiapkan. Lobangnya sudah disiapkan. Orang-orang sudah pada berdiri di sekitar lobang kuburan. Saat jasadnya diterima oleh 3 orang yang ada di dalam lubang kuburan, diterima, ketika akan dimasukkan begini, ibu, yang di atas pada menjerit, yang di atas pada menjerit, semua yang di atas menjerit. Kenapa? Seekor ular hitam besar di sela-sela kaki kami berjalan menuju ke arah lubang kuburan. Ular itu biasanya kalau ngelihat orang lari enggak? Ini bukan lari, tapi malah jalan sela-sela kaki kami, seolah-olah mempertontonkan dirinya, ya. Langsung ke arah lubang kuburan dan menjatuhkan diri ke dalam. Ketika di atas tadi orang sudah loncat-loncat, ketakutan. Ularnya besar bu, kira-kira 4 meteran ada. Ya, masuk ke dalam, masuk ke dalam. Orang yang tadi mau memasukkan jasadnya ke liang lahat, melihat ular sebesar itu masuk, langsung main lemparkan aja lagi, ya. Ularnya aneh bu, dia tidak ngapa-ngapain. Orang yang 3 orang itu di bawah itu nggak diapa-apain. Dia langsung masuk ke dalam liang lahat seolah standby nunggu, siap nemenin gitu istilahnya. Maka mereka cepat dengan acak menyusun papan itu dengan acak, langsung loncat ke atas. Dan anaknya nangis di atas, istrinya nangis, semua yang keluarganya pada nangis. Ular dengan dia sudah di dalam liang lahat bersamaan. Dipadat-padatin kuburannya. Setelah itu kami pulang, sampai di luar daripada komplek pekuburan, di luar kita berdoa. Selesai. Selepas zuhur selesai. Sorenya selepas asar, datanglah seorang lelaki bertubuh tinggi ke rumah saya. Dari lehernya ini sampai ke bawah betisnya dekat mata kaki itu full tato. Kalau di Jepang itu apa namanya Mas Hafid? Yang kayak yakuza, full tato. Dengan suara yang sangat angker, dia datang kepada saya. Pak Ustadz, saya silakan duduk di balkon. Saya bilang, ini orang apa enggak ya? Dia tinggi besar, hitam, ya, udah hitam tatoan lagi. Terima kasih Pak Ustadz sudah menolong abang saya. Ustadz sudah menyelenggarakan jenazah abang saya. Lalu dia keluarkan amplop. Ini untuk Pak Ustadz. Saya katakan, anak-anaknya lebih berhak daripada saya. Berikan untuk anak-anaknya. Pak Ustadz hatinya mulia, terima kasih ya. Abang saya itu matinya dalam keadaan mabuk Pak Ustadz. Itu dia. Ingat oleh saya hadis, man laqiyallaha azza wa jalla wa huwa mudminul khamri laqiyallahu wa huwa alaihi ghabban. Siapa yang meninggal dunia
sementara dia masih pencandu minuman keras, barang-barang memabukkan, matinya Allah murka kepadanya. Begitu loh. Oh, begitu saya bilang. Iya Pak Ustadz. Ya udah kalau gitu, semoga beliau diselamatkan Allah, diampuni Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Dia pun pergi bawa sepeda motornya. Sepedanya pun menyeramkan bentuknya. Mulai dari orang ke sepeda ke motornya sama-sama serem. Dia pergi lapang dada saya. Saya pikir malaikat maut yang datang. Yang sebenarnya kisah besoknya. Baru ini sebenarnya kisah besoknya. Yang buat tempe dan toge di depan itu, tiba-tiba jam 9:30, jam 10 kurang 20 menit lah, gedor pintu rumah saya. Pak Ustadz, Pak Ustadz, Pak Ustadz, Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya buka, pucat itu wajah tetangga. Kalau yang tetangga ini langsung di hadapan rumah saya, yang meninggal itu yang di belakangnya loh. Gimana? Pas saya buka pintu, Pak Ustadz, Pak Ustadz, ada apa? Saya bilang, tolong tenang sedikit, ada apa? Pak Ustadz, tadi saya lewat di depan kuburan itu. Lewat. Jadi orang sana kan ada delman ya. Payakumbuh kan masih terkenal, kuda bendi delman itu masih banyak. Bendi, kalau delman kan udah bahasa sini ya. Ya, bendi kalau kami. Kalau yang tukang kusirnya itu ya kusir. Ya. Jadi ternyata ini kan pandam kuburan, ya. Ini jalan, kira-kira 5 meter lah dari jalan itu. Ini yang dikuburkan kemarin. Ibu tahu? Kudanya lewat sini, langsung pas di depan kuburan itu, langsung kuda itu mengamuk, mengamuk, tidak mampu diatasi oleh si kusir delman. Hampir saja kuda itu loncat ke sawah. Langsung si sopir, si kusir delman turun dan diambilnya kekang kuda yang di sini, lalu dilarikan lebih jauh. Apa kata kusir delman? Kuda ini melihat setan, kuda ini melihat hantu, kuda ini melihat pocong, macam-macam lah bahasanya. Ustadz, masa iya ada hantu pagi-pagi katanya? Saya katakan, tepat ya, dekat yang dikuburkan kemarin. Iya Pak Ustadz. Nafasnya masih terengah-engah. Saya katakan, duduk sebentar, sinilah, duduklah. Saya kasih tahu, tahukah engkau wahai saudaraku, wahai tetanggaku, di zaman Nabi, ketika Nabi melewati satu pemakaman yang ada beberapa kuburan di situ, onta yang ditunggangi Nabi tiba-tiba mengamuk. Masih ingat kisah ini? Onta yang ditunggangi Nabi tiba-tiba mengamuk. Hampir saja Nabi terjatuh, untunglah beliau sigap, kedua kakinya yang langsung terjejas ke tanah. Onta ini dilarikan jauh oleh Nabi, lalu diikatkan di salah satu tiang batang kurma. Setelah itu Nabi mengambil pelepah batang kurma yang ada, kemudian dibawanya ke kuburan. Lalu kata Nabi kepada para sahabat yang ada, tuan-tuan tahu tidak ini kuburan siapa, ini kuburan siapa? Di antara sahabat ada yang katakan, saya tahu ya Rasulullah, ini kuburan Fulan bin Fulan dari kabilah Anu. Kalau yang itu kuburan Fulan bin Fulan dari kabilah Anu. Nabi berkata, ketahuilah oleh kalian, innahuma yu'azzabani, mereka berdua sekarang ini sedang diazab. Wa ma yu'azzabani min kabir wa innahu lakabir, mereka berdua tidaklah diazab karena dosa besar biasa, tapi dosa yang benar-benar besar. Yang satu kata Nabi, dia ketika hidup dulu di dunia suka mengadu domba orang, memecah belah persaudaraan orang. Suami istri yang akur jadi cerai, jadi pisah gara-gara mulutnya. Sahabat dengan sahabat jadi saling bermusuhan gara-gara mulutnya. Satu kampung dengan kampung jadi perang gara-gara mulutnya. Mengadu domba kian kemari, melaporkan kian kemari, sehingga orang yang tidak bersalah jadi dianggap bersalah, ditangkap, dipenjarakan. Ini yang mulut kayak gini nih, dia adalah namam. Dia dulu adalah namam. Dia diazab. Demi Allah kata Nabi, selain jin dan manusia mendengarkan jeritan orang yang diazab di dalam kubur, sungguh kalau saya doakan kalian bisa mendengar satu kali saja bagaimana beratnya, bagaimana dahsyatnya jeritan orang yang sedang diazab di dalam kubur. Satu di antara dua kemungkinan menimpa kalian. Kalian meninggal di tempat atau kalian pingsan. Saking beratnya jeritan orang yang
diazab di dalam kubur. Yang satu lagi diazab, kata Nabi, kan dua tadi itu. Yang satu lagi diazab karena punya kebiasaan kencing di tempat terbuka. Ini satu hadis. Di hadis yang lain, punya kebiasaan kencingnya di tempat yang tidak ada batas antara dia dengan tempat jatuhnya pipis, sehingga percikannya sampai ke pakaiannya. Ini biasanya laki-laki yang punya kerjaan begini, ya. Apalagi di airport. Di airport itu kan banyak tempat-tempat terbuka tuh Mas Hafid. Seharusnya sebagai seorang muslim cari tempat yang tertutup, tempat BAB bener. Di situ baru buang air kecil. Jangan di tempat yang terbuka. Yang tempat terbuka itu biarlah asing dan asing saja. Ya. Tapi kita orang muslim enggak. Saya masya Allah ada seorang polisi yang gantengnya masya Allah di Qatar. Seorang polisi yang super ganteng, tinggi, cakep. Dan dia berkata, kamu ustadznya jamaah ini ya? Waktu itu saya membawa jamaah umroh ya. Benar saya bilang, katakan pada mereka, mereka muslim, tidak pantas mereka kencing di tempat-tempat berdiri yang terbuka ini. Seorang muslim pipisnya di dalam. Saya tersentak dengan kalimatnya itu, dan itu benar 100%. Terima kasih Pak Polisi, saya bilang, terima kasih. Sama-sama katanya. Udah saya ingatkan jamaah saya bahwa muslim tidak boleh pipisnya di tempat terbuka. Kalau laki-laki nggak boleh berdiri juga Ustaz ya? Berdiri, tapi kalau mau berdiri sebenarnya boleh Mas David. Boleh berdiri, syaratnya tempat jatuhnya pipis itu ada pembatas antara dia dengan kita. Kalau Nabi malah sengaja buat lubang. Nabi sengaja buat lubang, lalu ke lubang itu Nabi tembakkan air kencingnya, ya, dibuatkan lubang. Namun kencing di tempat yang sudah ada lubang, maksud itu ada tanah, ada lubang, nggak boleh. Nabi mengharamkan itu, karena itu adalah tempat tinggalnya jin. Jika kita kencingi, jin setempat akan dendam dengan kita. Iya, asli loh Bu. Dan juga jangan-jangan ada ularnya, nanti keluar tok, mampus loh katanya. Kan cari masalah ya Bu ya. Jadi gitu. Jadi kencing berdiri sebenarnya boleh, tetapi lebih sehat kalau jongkok gitu. Kembali lagi Ustaz, ada dua yang tadi kan, yang satu diazab karena kencing berdiri ya. Iya. Karena kencing, karena apa? Karena terkencing di tempat terbuka. Ya. Tempat terbuka dan di tempat yang tidak ada batas. Kalaupun berdiri, umpamanya oke lah nggak ada lubang, tapi kalau ada batas kan percikannya terlindungi oleh batas tersebut, ya kan? Nah ini, ibu-ibu ingatkan anak-anak bujang kita ya. Anak laki-laki kita dididik, diajar bagaimana cara kencing yang benar sesuai syariat. Masya Allah. Ternyata kencing jongkok lebih sehat dan lebih kuat, untuk kesehatan dan juga untuk berhubungan intim suami istri. Tayyib. Oke, ini adalah sebuah kisah, sepenggalan kisah bahwa ternyata azab kubur itu adalah hak.